Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Rahmat Bayu Kunchara SSTM Imun selaku Koordinator Bidang Imunoserologi. Yang saya hormati kepada Ibu Nanik Aryani Putri STRKes MS Fram selaku dosen imunoserologi. Yang saya hormati kepada Ibu Dina Afianti MKes selaku dosen imunoserologi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Aldi Ansyah dengan NIM P13374 34325164. Baik, izinkan saya mempresentasikan terkait pengecekan imunositokimia. Nah, ini imunositokimia adalah itu pengecekan ya, di mana pengecekan ini em, memiliki teknik untuk mendeteksi dan memvisualisasikan antigen atau protein di dalam sel tunggal, bukan jaringan utuh, menggunakan antibodi spesifik yang dilabeli enzim atau fluorochrom. Nah, pengecekan imunositokimia ini juga bisa disebut juga ICC. Nah, ini untuk tekniknya sendiri sering digunakan pada sel hasil kultur atau sel kultur, DNA pus atau ini bisa smear, aspirasi jarum halus atau FNAC, kemudian sel jaringan tubuh seperti CSF, pleura, urin, dan juga sputum. Jadi kalau imunositokimia belajar pada jaringan, maka imunositokimia juga bekerja pada sel individual. Kemudian di sini ada jenis deteksi ICC, ICC enzimatik. Nah, ini menggunakan enzim. Nah, di antara ini menggunakan HRP ditambah DAB berwarna coklat atau AP ditambah fast red berwarna merah. Dia mati di mikroskop cahaya. Kemudian ICC ini menggunakan fluoresen juga, atau bisa disebut juga imunofluoresen. Nah, ini menggunakan fluorokrom seperti FITC yang berwarna hijau dan juga TRITC berwarna merah. Dia mati di mikroskop fluoresen atau konfokal. Kemudian selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ICC. Yang pertama itu ada jenis dan lamanya fiksasi, kemudian efisiensi permeabilisasi, kemudian spesifitas antibodi primer, rasio antibodi dan waktu inkubasi, jenis deteksi enzimatik vs fluoresen, penggunaan kontrol positif dan negatif. Kemudian untuk selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri dapat digunakan pada sel tunggal, kemudian dapat menunjukkan lokalisasi protein seperti nukleus, sitoplasma, dan membran. Kemudian bisa untuk sel kultur hidup atau tetap. Selanjutnya yang terakhir, metode cepat dan hemat bahan. Kekurangannya itu tidak memberikan konteks arsitektur jaringan, kemudian sensitif terhadap kualitas, fiksasi, dan permeabilisasi. Kemudian interpretasi bisa subjektif. Dan yang terakhir itu tidak cocok untuk analisis jaringan padat. Kemudian ini perbandingan ICC dan IHK. ICC tadi sendiri itu imunohistokimia, kemudian IHK itu imunohistokimia. Nah, dalam sampel, aspek sampel ini, ICC itu sel tunggal, hapusan, kultur, dan IHK ini jaringan utuh, parafin, frozen. Nah, ini membedakan kalau misalkan sito itu sel kan ya, berarti kan hubungannya dengan sel. Kalau histo itu hubungannya dengan jaringan. Kemudian untuk struktur yang terlihat itu kalau ICC morfologi sel, kalau IHK itu arsitektur jaringan. Kemudian deteksi. Nah, deteksinya itu untuk ICC-nya sendiri enzimatik atau fluoresen tadi. Kemudian IHK itu enzimatik, DAB dan juga AP.
Untuk kecepatannya sendiri, ICS itu lebih cepat dibanding IHK, lebih lama ya. Kegunaannya penelitian histologi untuk ICC dan juga IHK, diagnostik histopatologi. Kemudian di sini ada prosedurnya. Prosedur yang pertama, semua langkah dilakukan sesuai dengan protokol pewarnaan imunohistokimia dari BioLegends. Kemudian untuk siapkan kaca penutup dengan sterilisasi menggunakan etanol 70% selama minimal 20 menit pada suhu ruangan. Dan ini kondisinya dikerjakan pada BSC yang dimana pemirsanya harus steril. Kemudian untuk selanjutnya ini bilas kaca penutup 3 kali ke dalam PBS. Kemudian selanjutnya itu langkah-langkahnya ini sebagai opsional untuk menempelkan sel secara longgar. Yang pertama itu tambahkan 1 mili poldilisin dengan konsentrasi 0,1 mg per mililiter. Inkubasi selama 20 menit pada suhu kamar. Nah, ini di bawah sinar UV jika memungkinkan. Cuci 3 kali dengan PBS, lalu keringkan. Kemudian selanjutnya itu bilas dengan sel PBS. Kemudian dilanjutkan lepaskan sel sesuai dengan jenis sel Anda dengan cara eh, sentrifugasi ya pada 400 RPM selama 5 menit. Ketika sudah buang supernatannya. Lalu untuk selanjutnya suspensikan kembali sel-sel dalam media ke konsentrasi yang sesuai untuk jenis sel Anda. Kemudian pindahkan 1 mili sel dengan hati-hati ke setiap sumur yang berisi kaca penutup. Kemudian untuk selanjutnya ini tumbuhkan sel-sel biarkan semalaman dalam cawan 12 sumur pada suhu 37 derajat Celcius. Ya, ini juga bisa menggunakan inkubator. Untuk selanjutnya ini, pada saat fiksasi, sel-sel harus 70-80% menyatu dalam lapisan tunggal. Kemudian selanjutnya ini bilas sel-sel pada PBS, lalu dilanjutkan fiksasi sel dengan 1% paraformaldehida yang baru dibuat dalam PBS selama 10 menit pada suhu kamar. Kemudian bilas 3 kali dalam PBS. Selanjutnya untuk pewarnaan intraseluler, permeabilisasi dalam 0,5% PBST atau triton X100 dalam PBS pada suhu kamar. Untuk selanjutnya ini inkubasi 10 menit, lalu dilanjutkan bilas 3 kali dalam PBS, kemudian blok dengan 1 mili 5% FBS dalam PBS pada suhu kamar selama 30 menit. Untuk selanjutnya encerkan antibodi primer dalam 5% FBS di PBS. Kemudian selanjutnya ini jika antibodi primer terkonjugasi, sentrifugasi antibodi yang diencerkan pada kecepatan maksimal selama 10 menit untuk menghindari agregat. Kemudian tambahkan 500 mikroliter per sumur inkubasi selama 2-3 jam pada suhu ruang atau semalaman pada suhu 4 derajat Celcius dalam gelap jika terkonjugasi. Kemudian untuk selanjutnya itu untuk pewarnaan permukaan bilas 3 kali dalam PBS. Kemudian untuk pewarnaan intraseluler bilas dalam PBS selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius diikuti dengan 2 kali pencucian cepat dalam PBS. Kemudian jika antibodi primer terkonjugasi secara langsung, maka tambahkan medium pemasangan anti pudar ke slide. Kemudian untuk selanjutnya, jika antibodi primer terkonjugasi secara langsung, keluarkan kaca penutup dari sumur. Jika selanjutnya antibodi primer terkonjugasi secara langsung juga, pasangkan
penutup kaca dengan hati-hati pada slide sisi sel menghadap ke bawah, hindari gelembung. Kemudian segel slide dengan cat kuku atau bisa juga eh, menggunakan entelan ya, perekat lah intinya ya. Untuk selanjutnya itu jika menggunakan antibodi sekunder konjugasi fluorokrom, siapkan antibodi sekunder dalam 5% FBS dalam PBS. Kemudian sentrifugasi antibodi yang diencengkan dengan kecepatan maksimal selama 10 menit untuk menghindari agregat. Kemudian untuk selanjutnya itu tambahkan 500 mikroliter per sumur dan inkubasi selama 1 jam pada suhu ruang di tempat gelap. Kemudian selanjutnya bilas dalam PBS selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius diikuti dengan 2 kali pencucian cepat dalam PBS. Yang selanjutnya ini opsional untuk mewarnai F-aktin. Siapkan larutan kerja flash pallidin ya dengan mengencerkannya 1:20 sampai 1:100 dalam PBS. Lalu tambahkan 500 mikroliter dan juga warnai selama 20 menit pada suhu ruangan dalam gelap. Kemudian selanjutnya ini tambahkan medium pemasangan anti pudar ke slide. Selanjutnya keluarkan kaca penutup dari sumur. Lalu pasanglah kaca penutup dengan hati-hati pada slide sisi sel menghadap ke bawah, hindari gelembung apapun. Kemudian segel slide dengan cat kuku atau tadi perekat dan gambar di mikroskop. Nah, ini gambaran di mikroskop ya. Sel HeLa diwarnai dengan flash pallidin Red 594 yang berwarna merah, Alexa fluorescent 488, anti keratin itu yang berwarna hijau, dan DAPI-nya itu yang berwarna biru. Oke, ini berikut referensi dari presentasi pada hari ini diambil di YouTube dengan link tersebut. Kemudian sudah selesai presentasinya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.